Bapak eh, Bapak Rian Tunggal. Kita akan bersama-sama mendengar firman Tuhan. Namun sebelumnya kita akan datang kepada Tuhan di dalam doa. Saya mohon kesediaan hambanya, Bapak Pendeta Freddy Ongko Saputra, untuk memimpin di dalam doa pembukaan. Saya persilakan. Baik, kita berdoa bersama. Bapa, kami bersyukur kasih begitu besar kepada kami semua, anak-anak-Mu di FBF, yang senantiasa Engkau pelihara, boleh hadir di tengah-tengah untuk mendengarkan firman-Mu. Bapak jaga juga saudara-saudara kami yang sedang sakit, Engkau beri kekuatan khusus untuk dapat mengatasi penyakitnya. Juga yang dalam kesulitan, Tuhan berikan hikmat agar boleh mengatasi juga masalah-masalah, sehingga boleh dapat bersukacita dan damai sejahtera bersama Engkau, Tuhan. Kami mohon ya Bapak, urapan-Mu untuk buat Pak Rian dan kami semua agar boleh mendengarkan firman-Mu dan menjadi tuntunan dalam kehidupan kami, masing-masing pribadi lepas pribadi di dalam kehidupan kami. Ya Bapa, berbicaralah, kami siap mendengarkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Baik, saya serahkan acara ini kepada Pak Rian Tunggal yang akan memimpin kita dalam firman Tuhan malam hari ini. Mungkin sebelumnya Pak Rian akan memberikan sedikit perkenalan diri untuk kita semua, supaya kita kenal Pak Rian lebih lagi. Saya persilahkan Bapak Rian. Puji Tuhan, terima kasih Sister Ayu ya. Saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Rian Tunggal, saya tinggal di Jakarta. Profesi saya adalah kontraktor, tetapi hari ini saya sedang belajar melayani Tuhan, menikmati Tuhan, mengasihi Tuhan, dan memperhidupkan Tuhan dalam hidup saya. Kebetulan saya tidak punya background sebagai seorang sarjana teologi, tapi background saya adalah saya sarjana teknik sipil ya. Jadi bukan di bidang teologi ya, tapi saya seorang engineer. Tapi saya belajar untuk mengasihi Tuhan dan mau melayani Tuhan. Puji Tuhan, saudara-saudari, saya tinggal di Jakarta, tepatnya di Cibubur, di kota wisata Cibubur. Demikian perkenalan singkat saya. Maafkan saya kalau saudara-saudara mendengar saya punya latar belakang. Mungkin ya apa yang saya sampaikan nanti basicnya semua berdasarkan apa yang tertulis di dalam Alkitab. Oke, sebelum kita memulai mendengar firman Tuhan, izinkan saya kembali berdoa, memohon Tuhan memimpin kita semua untuk mempunyai telinga yang mendengar, mempunyai suatu hati yang mau percaya kepada Tuhan, ya, mendengar perkataan-perkataan Tuhan. Izinkan saya berdoa, kita sehati dalam doa. Tuhan Yesus, kembali kami berseru kepada nama-Mu Tuhan, karena Engkau berkata dalam firman-Mu, siapa saja yang berseru kepada nama Tuhan, dia akan diselamatkan. Tuhan, basuh bersih kami dengan darah Adi-Mu, agar kami layak bersatu esa dengan Tuhan, karena Tuhan sendiri adalah Allah yang berbelas kasih pada kami. Ketika kami jatuh, justru Engkau datang mencari kami. Kami tahu Tuhan, Engkau juga Allah yang terus-menerus berbicara, bahkan Engkau berbicara dengan berbagai cara dan berbagai zaman. Zaman dulu Engkau berbicara melalui nabi-nabi yang Engkau utus, tapi di dalam perjanjian baru Engkau datang sendiri sebagai Allah yang berbicara. Tuhan, kami mau mempunyai telinga yang mendengar dan mempunyai hati yang percaya. Dan kami mau merespon apa yang kami dengar dari firman-Mu untuk kami pakai dalam kehidupan kami sehari-hari, untuk mengekspresikan apa yang Allah inginkan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, pakai hamba-Mu ini untuk berbicara sesuai dengan hasrat hati-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau Engkau terus memimpin kami dalam
persekutuan pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudari yang saya panggil, saya sebut saudara-saudari aja ya, lebih akrab kelihatannya ya. Judul berita yang ditampilkan dalam flyer itu adalah tentang 3 hukum di dalam orang Kristen. Mungkin kita kembali kepada firman-Nya. Izinkan saya share screen-nya. Bu Ayu, bisa ya saya share screen-nya? Silakan, Pak. Mungkin saudara-saudari sudah bisa lihat nggak di dalam Alkitab yang saya tampilkan di dalam Roma 7 ayat 22. Sudah, Bisa Pak. kelihatan? Bisa kelihatan? Bisa. Oke, saya ke bahasa Indonesianya aja ya. Roma 7 ayat 22. Maaf. Oke. Di sini dikatakan bahwa di dalam Roma 7 ayat 22, sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Allah. Di Roma 7 ayat 23, tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Jadi flyer itu berbicara tentang 3 hukum. Judul berita kita malam ini berbicara tentang 3 hukum yang ada di dalam orang Kristen. Nah, pertama-tama dikatakan di dalam batinku aku suka akan hukum Allah. Berarti di dalam roh manusia ada hukum Allah ya. Nanti saya akan tampilkan ya gambar yang telah saya siapkan nanti di belakangnya nanti saya tampilkan. Kemudian di Roma 7 ayat 23, di dalam anggota-anggota tubuhku aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Jadi ada hukum Allah di dalam batin atau di dalam roh kita. Juga ada hukum dosa yang ada di dalam anggota tubuhku. Jadi hukum lain itu hukum dosa yang ada di dalam anggota tubuhku yang melawan hukum akal budiku. Jadi hukum akal budi itu yang ada di dalam jiwa manusia, di dalam pikiran manusia. Kalau kita kembali ke King James Version, ya saya buka ya. Di situ dikatakan, for I delight in the law of God after the inward man. Tetapi di Roma 7 ayat 23 yang King James Version, but I see another law in my members, warring against the law of my mind and bringing me into captivity to the law of sin which is in my members. Jadi di sini kelihatan ada 3 hukum ya. Ada hukum Allah, the law of God. Kemudian ada law in my members, itu hukum dosa. The law of sin, ya. Ini di dalam tubuh kita. Dan tadi ada the law of my mind. Jadi hukum yang ada di dalam akal budi kita. Kira-kira saya bisa ulang sekali lagi ya. Jadi the law of God, ini hukum roh Allah yang ada di dalam roh kita. Itu hukum Allah, atau roh Allah yang ada berhuni dalam roh kita. Ada perbauran antara roh manusia dan roh Allah. 1 Korintus 6 ayat 17. Siapa saja yang mengikatkan diri dengan Tuhan, dia menjadi satu roh dengan dia. Kemudian di dalam tubuh kita ada the law of sin, which is in my members. Kemudian ada the law of my mind. Kira-kira sudah jelas ya, saudara-saudari. Kita sama-sama belajar bagaimana Alkitab mencatat ada 3 hukum di dalam orang Kristen. Nah, pertanyaannya, bagaimana dengan orang yang belum menerima Tuhan Yesus? Ada berapa hukum di dalam dirinya? Otomatis
dia belum menerima Allah, dia tidak punya the law of God, dia belum terima Allah di dalam rohnya. Artinya dia hanya mempunyai hukum dosa di dalam tubuhnya, dan dia juga hanya mempunyai hukum akal budi dalam pikirannya. Jadi roh Allah belum berhuni dengan dia, karena dia belum menerima Allah. Oke, nah di sini saya mau menyampaikan ada 3 pokok pikiran ya. Pertama berbicara tentang yang kita bahas, bagaimana hukum-hukum yang ada di dalam kita ini, apa yang harus kita perhatikan, makna dari hukum. Kemudian yang kedua, bagaimana kita merespon hukum-hukum yang ada di dalam diri kita ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan yang ketiga berbicara tentang hasil kalau kita melakukannya dengan tepat sesuai dengan hasrat hati Allah. Nah, poin pertama, kita memaknai tentang prinsip hukum yang ada di dalam kita untuk apa. Saya kembali mengajak saudara-saudara untuk membaca di Roma 7 ayat 1 ya. Di sini dikatakan, kalau kita baca ya bersama-sama, mungkin saudara Ayu bisa baca Roma 7 ayat 1, supaya kita aktif ya, bukan saya sendiri yang baca. Silakan. Ayat berapa, Pak? Roma 7 ayat 1. Roma 7 ayat 1. Sebab kamu tidak tahu, apakah kamu tidak tahu, saudara-saudara, sebab aku berbicara kepada mereka yang mengetahui hukum, bahwa hukum berkuasa atas seseorang selama orang itu hidup. Amin. Mungkin Ko Freddy bisa baca Roma 7 ayat 2. Sorry, kacamata tidak ada di HP kecil sekali, Pak. Oke, mungkin saudara Hendrik bisa baca. Roma berapa? Roma 7 ayat 2. Sebab seorang istri terikat oleh hukum kepada suaminya selama suaminya itu hidup. Akan tetapi apabila suaminya itu mati, bebaslah dia dari hukum yang mengikatnya kepada suaminya itu. Oke, saya baca Roma 7 ayat 3. Jadi, selama suaminya hidup, ia dianggap berzina kalau ia menjadi istri laki-laki lain. Tetapi jika suaminya telah mati, ia bebas dari hukum, hingga ia bukanlah berzina kalau ia menjadi istri laki-laki lain. Puji Tuhan ya, saudara-saudari ya. Kita tadi sudah mendengar saudari kita dari Ayu membaca dengan jelas bahwa hukum berkuasa atas seseorang selama orang itu hidup. Artinya, di dalam kita sebagai orang Kristen, ada 3 hukum yang mengendalikan kita. Jadi dikatakan bahwa hukum berkuasa atas seseorang selama orang itu hidup. Hari ini kita tahu bahwa selama kita hidup di atas muka bumi ini, kita hidup di satu negara apapun. Contohnya saudara Hendrik ada di Atlanta. Dia harus patuh terhadap peraturan atau hukum, peraturan-peraturan atau konstitusi atau undang-undang yang dibuat oleh negara tersebut. Misalnya, saudara Hendrik di sana menyetir di jalan raya. Ada satu hukum yang dibuat oleh suatu tempat dia tinggal di situ di Atlanta, mengatur tentang hukum lalu lintas. Dan hukum itu berkuasa untuk mengendalikan orang-orang yang berlalu lintas, mengikuti peraturan atau hukum yang ditentukan di dalam berlalu lintas di Atlanta. Kira-kira begitu ya, saudara Hendrik ya. Nah, kira-kira saudara Hendrik berani nggak melanggar hukum lalu lintas di sana? Cari penyakit, Pak. Ya, kalau berani melanggar berarti melanggar hukum. Betul ya? Nah, jadi hari ini kita diingatkan di luar kita ada hukum yang dibuat oleh satu penguasa atau satu pemerintah daerah tertentu. Itu hukum yang di luar kita. Nah, hukum itu kita harus patuhi. Nah, demikian juga zaman Perjanjian Lama, bangsa Israel diberi hukum Taurat. Tadi ada saudara Henry
menyinggung tentang hukum Taurat. Hukum Taurat juga diberi adalah hukum yang tertulis, tetapi dia adalah hukum yang harafiah. Di dalam kita ada hukum yang batinia. Di dalam batin kita, di dalam roh kita, tetapi di dalam akal budi kita ada hukum juga. Itu dikatakan the law of mind tadi. Tetapi di dalam tubuh kita ada hukum dosa. Jadi kita diingatkan kembali bahwa manusia itu ada 3 bagian. Saudara-saudari ya, perlu saya elaborasi sedikit bahwa manusia ada 3 bagian. Itu bagian yang paling dalam itu adalah roh. Izinkan saya kasih satu apa namanya? Nah, ini saya kasih gambar ini, kelihatan nggak saudara-saudari? Kelihatan nggak gambarnya ini saudara-saudari? Belum, Pak. Oke, kalau begitu belum ya? Masih ayat, masih ayat. Masih ayat. Oke. Saya cari dulu ya. Waduh, gimana nih? Diturunkan dulu, Pak. Oh, kok nggak bisa keluar ya? Di stop sharing dulu, Pak. Nanti diulang, dibuka. Ya, stop share dulu ya. Oke, saya tampilkan ya. Wah, sebentar. Malah hilang nih. Bentar saya stop share. Share screen. Oke, kita lihat ya sebelumnya. Oke, kita lihat di sini di gambar, kelihatan nggak saudara-saudari? Sudah kelihatan nggak saudara-saudari? Belum, Pak. Belum kelihatan juga ya? Ya, masih gambarnya, Pak. Wah, sebentar ya. Oke, kelihatan nggak sekarang saudara-saudari? Ya, oke. Sudah. Oke, jadi di sini kita lihat bahwa manusia yang seperti saya sebutkan tadi ada 3 bagian ya. Jadi ada tubuh yang bagian paling luar. Di sini ada law of sin. Ada hukum dosa yang datang dari sumbernya dari karena manusia jatuh dalam dosa. Kemudian di dalam jiwa kita yang bagian kedua, ini adalah hukum akal budi. Kemudian di yang bagian dalam sendiri ada hukum Allah di dalam roh kita. Jadi tadi saya katakan bahwa kapan kita menerima Tuhan, dibaptis, Allah berhuni di dalam roh kita. Jadi hari ini kita bersyukur bahwa kita sebagai orang Kristen, di dalam kita ada Allah yang berhuni dalam kita, di dalam roh kita. Jadi Allah menjadi tempat kediaman, kita menjadi tempat kediaman Allah di dalam roh. Itu kita bisa baca nanti di dalam Efesus 2 ayat 22 ya. Di dalam dia engkau turut dibangun menjadi tempat kediaman Allah di dalam roh. Nah inilah manusia ada 3 bagian, makanya tadi judulnya berbicara tentang ada 3 hukum di dalam orang Kristen. Nah,
Tadi kita sudah baca bersama-sama bahwa hukum itu berkuasa atas kehidupan kita. Hari ini kita diingatkan kembali bahwa di dalam kehidupan kita, kita dikendalikan oleh hukum atau dikuasai oleh hukum. Tadi saya telah menyinggungnya, saya kembali kepada Alkitab. Saya telah menyinggung di dalam Roma 7 tadi, di Roma 7 ayat 1 dan 2 itu, di mana ada seorang istri terikat oleh hukum pada suaminya. Selama suaminya itu hidup, akan tetapi apabila suaminya itu mati, bebaslah ia dari hukum yang ngikatnya kepada suaminya itu. Jadi selama suaminya hidup, ia dianggap berzina kalau ia menjadi istri laki-laki lain. Tapi jika suaminya telah mati, ia bebas dari hukum. Ia bukanlah berzina kalau ia menjadi istri laki-laki lain. Dan di sini Rasul Paulus menulis tentang bagaimana hukum itu seperti hubungan suami istri, ya. Jadi kita antara suami dan istri, suami kita yang sejati adalah Tuhan Yesus sendiri. Kita adalah istrinya. Kita adalah mempelainya. Maka nanti di kitab Wahyu dikatakan mempelai perempuan itu bersatu dengan mempelai laki-laki. Jadi kita harus menjadi orang yang dikendalikan oleh hukum. Itu siapa? Yaitu Kristus sebagai suami kita. Nah, ini perkataan Rasul Paulus di sini, ya. Oke, sekarang kita sudah tahu bahwa di dalam tubuh kita tadi, saya sudah sampaikan gambar tadi, ada hukum dosa. Di dalam jiwa kita, pikiran kita ada hukum akal budi. Di dalam roh kita ada hukum Allah. Itu ada hukum the law of the spirit of life in Jesus Christ. Itu nanti kita bisa baca, saya singgung, ya. Hukum itu ada di Roma 8, the law of the spirit of life itu di Roma 8 ayat 2. Kita bisa lihat Roma 8 ayat 2 tapi dalam bahasa Inggris, ya. For the law of the spirit of life in Christ Jesus had made me free from the law of sin and death. Jadi dalam bahasa Inggrisnya jelas sekali bahwa hukum roh atau the law of the spirit, hukum roh. Spirit ini adanya huruf besar, ya, berarti roh Allah. Hukum roh Allah yang hidup itu di dalam Kristus membuat kita dibebaskan atau dimerdekakan dari hukum dosa yang mematikan kita, ya. Jadi dalam bahasa Indonesianya kita bisa lihat roh yang memberi hayat atau memberi life atau hidup itu telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Jadi ini prinsip hukum melawan hukum. Nah, mana yang lebih kuat, dia yang menang. Hari ini kita diingatkan kembali, ya. Saya mau elaborasi sedikit tentang bagaimana hukum dosa bisa masuk di dalam tubuh kita, dari mana asalnya, yang tadi disinggung di Roma 7 ayat 22 dan 23 itu kita diingatkan tadi, ya, ada hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku itu, dari mana datangnya. Nah, kita kembali kepada Alkitab, ya. Saya menyinggung di Roma 5 mulai dari ayat 12 sampai dengan ayat 21, ya. Mungkin kita baca secara bergantian, ya. Kelihatan, ya, saudara-saudari, ya. Ayat-ayatnya kelihatan nggak nih, saudara-saudari? Belum. Nggak kelihatan? Belum. Wah, bentar, ya. Saya share screen. Kelihatan nggak sekarang, bro? Ya, oke. Sudah, Pak, sudah. Kita baca secara bergantian bahwa bagaimana asal hukum dosa itu masuk ke dalam di dalam tubuh manusia, tubuh daging manusia. Kita baca dari Roma 5 ayat 12, ya. Saya baca dulu Roma 5 ayat 12. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang,
dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Silakan dilanjut ayat 13. Sebab sebelum hukum Taurat ada, telah ada dosa di dunia. Tetapi dosa itu tidak diperhitungkan kalau tidak ada hukum Taurat. 14. Siapa yang bisa baca silakan. Sungguh pun demikian maut telah berkuasa dari zaman Adam sampai kepada zaman Musa juga atas mereka yang tidak berbuat dosa dengan cara yang sama seperti yang telah dibuat oleh Adam yang adalah gambaran Dia yang akan datang. 15. Silakan dilanjut. Siapa saja boleh yang ada di dalam Zoom. Saya, Pak. Silakan. Tetapi karunia Allah tidaklah sama dengan pelanggaran Adam. Sebab jika karena pelanggaran satu orang, semua orang telah jatuh di dalam kuasa maut, jauh lebih besar lagi kasih karunia Allah dan karunia-Nya yang dilimpahkannya atas semua orang karena satu orang, yaitu Yesus Kristus. 15. Silakan. 16. Silakan. Ayat Dan 16. kasih Silakan. karunia tidak berimbangan dengan dosa satu orang, sebab penghakiman atas satu pelanggaran itu telah mengakibatkan penghukuman, tetapi penganugerahan karunia atas banyak pelanggaran itu mengakibatkan pembenaran. 17. Siapa yang bisa baca? Mungkin Om Jerry boleh bisa baca, Om Jerry? Supaya kita aktif sama-sama menikmati kebenaran dalam Alkitab. Oke, kalau enggak saya baca Roma 5 ayat 17. Sebab jika oleh dosa satu orang maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang, yaitu Yesus Kristus. Ayat 18, silakan. Sebab itu sama seperti oleh satu pelanggaran semua orang beroleh penghukuman. Demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. 19, silakan Sister Ayu. Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi orang berdosa. Demikian pula oleh ketaatan satu orang, semua orang menjadi orang benar. 20. Tetapi hukum Taurat ditambahkan supaya pelanggaran menjadi semakin banyak. Dan di mana dosa bertambah banyak, di sana kasih karunia menjadi berlimpah-limpah. Saya baca terakhir Roma 5:21, supaya sama seperti dosa berkuasa dalam alam maut, demikian kasih karunia akan berkuasa oleh kebenaran untuk hidup yang kekal oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Nah, ini di sini dari Roma pasal 5 ayat 12-21 berbicara tentang kematian di dalam Adam, maut, dan hidup di dalam Kristus. Jadi di sini ada dua garis, saudara-saudari, yang boleh kita nikmati, bahwa Adam melakukan suatu pelanggaran. Karena pelanggaran Adam melakukan pelanggaran, dan pelanggaran itu menghasilkan dosa. Saya ulang ya, Adam melakukan satu pelanggaran. Pelanggaran itu menghasilkan dosa. Dosa menghasilkan penghakiman. Dan penghakiman menghasilkan penghukuman. Dan penghukuman itu menghasilkan maut. Ini yang tertulis di dalam Roma 5 ayat 12-21. Tetapi ada figur yang lain, adalah Kristus. Ya. Kristus adalah, dia berada dalam ketaatan. Kristus selalu taat pada Bapa, bahkan taat sampai mati.
Kita bisa baca di Filipi 2 ya, ayat 6-8, Tuhan Yesus itu rela menjadi manusia, taat sampai mati. Kristus itu berkaitan dengan ketaatan. Dari ketaatan Kristus menghasilkan kasih karunia. Dan dari kasih karunia menghasilkan kebenaran. Dan dari kebenaran menghasilkan pembenaran. Dan dari pembenaran menghasilkan kita hidup kekal. Atau Allah memberikan dirinya sebagai Zoe atau sebagai hayat kekal. Dan kita tahu tubuh manusia itu disebut bios dalam bahasa aslinya, atau soma ya. Tubuh daging itu soma atau bios. Tetapi jiwa manusia itu disebut suke bahasa Yunaninya. Tetapi roh manusia disebut pneuma atau bahasa Ibrani ruah gitu. Jadi bahasa Yunaninya pneuma. Jadi kita hari ini setelah melihat ini, sumber daripada dosa itu datang dari Adam. Tapi kita bisa mendapat hidup kekal itu sumbernya dari Kristus. Tapi di sini kita diingatkan kembali, Adam jatuh dalam pelanggaran atau ketidaktaatan. Hari ini, kalau kita melihat poin kedua yang mau saya sampaikan adalah bagaimana kita merespon. Kalau kita sudah mengerti di dalam tubuh daging kita ada hukum dosa yang ujung-ujung maut, bagaimana kita hidup? Apakah kita mau hidup menurut hukum dosa yang ada dalam daging kita atau menurut hukum roh Yesus Kristus yang ada dalam kita yang memimpin kita? Ini berbicara tentang respon. Maka saudara-saudari, kita melihat bahwa Rasul Paulus ini menulis, dia melanjutkannya di dalam Roma pasal 6. Saya tampilkan ya, Roma pasal 6 ayat ke 12 ya. Ayat ke-13 ya, Roma pasal 6 ayat 13. Di situ mengatakan tentang ayat 13 dan ayat 19 ya. Di sini dikatakan, dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Mau nggak kalau kita sudah mendengar bahwa ada hukum dosa di dalam tubuh daging kita, kalau kita menyerahkan anggota-anggota tubuh kita untuk perbuatan dosa, artinya kita menggunakan tubuh kita menjadi senjata kelaliman. Dan kita diingatkan kembali ya, di Roma 6 ayat 6 ini, di sini dikatakan, karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Manusia lama kita telah disalibkan bersama Kristus melalui kita dibaptis. Maka di Roma 6 ayat 3 sampai dengan 5 ini berbicara tentang makna baptisan. Jadi waktu kita dibaptis, kita dikuburkan bersama Kristus. Berarti manusia lama kita telah turut disalibkan. Sehingga akhirnya Rasul Paulus mengatakan di Roma 6 ayat 13, tubuh kita ini adalah manusia lama yang harus sudah mati. Makanya jangan serahkan tubuhmu menjadi senjata kelaliman. Nah, kalau tubuh sudah dikubur, sudah mati, orang kalau sudah mati pasti dia sudah tidak bisa berbuat dosa lagi. Hari ini diingatkan kepada kita bahwa jangan kita sudah tahu bahwa di dalam tubuh daging kita ada hukum dosa yang sumbernya dari pelanggaran Adam tadi, yang ujung-ujungnya maut. Mau nggak kita merespon berita hari ini untuk belajar mempersembahkan anggota tubuh kita kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran? Ini poin kedua yang mau saya sampaikan, respon kita bagaimana sudah melihat hukum dosa ada di dalam tubuh daging kita. Kemarin malam saya mendengar pendeta Daniel itu mengatakan bahwa seorang Daud yang sudah dipilih menjadi raja,
Ketika dia melihat seorang Betseba mandi, dia naik ke atas suatu rumah, dia melihat Betseba mandi, dia melihat karena matanya itu adalah bagian dari tubuh, dia bisa jatuh dalam dosa yang besar. Ya. Dia berzina sampai dia akhirnya membunuh suami daripada Betseba itu. Karena dia dikendalikan oleh tubuhnya sendiri. Dia dikendalikan oleh hukum dosa, the law of sin yang ada di dalam tubuhnya. Hari ini di dalam kehidupan kita sehari-hari, kita bisa seperti Daud. Bukan bisa, banyak kali kita melakukan seperti Daud. Menggunakan mata kita, menggunakan telinga kita, menggunakan mulut kita, menggunakan tangan kita, kaki kita, tubuh kita untuk melakukan dosa. Artinya kita bekerja sama dan hukum dosa yang ada di dalam tubuh daging kita. Maka Rasul Paulus mengingatkan kita di Roma 6 ayat 13, kita harus menyerahkan anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Kepada Allah, Allah ada di dalam roh kita. Tadi hukum the law of God, dia ada dalam batin kita, di dalam roh yang tadi saya tampilkan gambar. Allah di dalam roh kita. Nah, ini adalah peperangan antara hukum Allah yang ada di dalam roh kita berperang melawan hukum dosa yang ada dalam daging kita. Untuk apa? Supaya Allah mau menyelamatkan tubuh kita. Supaya tubuh kita tidak jatuh dalam dosa. Nah, bagaimana praktek aplikasinya? Apakah kita lebih banyak bekerja sama dengan hukum dosa yang di dalam daging? Atau kita berpaling kembali ke dalam roh untuk membiarkan roh Allah yang di dalam kita mengendalikan kita, memimpin kita, mengatur kita, menjadi suami kita tadi dikatakan. Jadi kita kalau istri harus taat sama suami. Seringkali kita bukan menjadi istri yang setia atau taat, tapi kita sering melawan. Suami kita yang sejati adalah Kristus sendiri di dalam kita. Itulah the law of the Spirit of God yang ada di dalam Kristus yang di dalam kita. Nah, kita bersyukur hari ini kalau kita sudah melihat kebenaran ini, ada 3 hukum di dalam orang Kristen. Mana yang kita pilih, mana yang kita harus taati. Hukum dosa yang ada dalam tubuh daging kita, atau hukum Allah yang ada di dalam tubuh kita, di dalam roh kita. Mari kita belajar untuk berpihak kepada roh yang ada di dalam batin kita, yang mengendalikan kita. Saudara-saudari, saya lanjutkan di Roma 6 ayat ke-19 ya. Itu juga berbicara hal yang sama. Di sini dikatakan Rasul Paulus menulis di Roma 6 ayat 19, aku mengatakan hal ini secara manusia karena kelemahan kamu. Karena manusia lemah, tubuh daging kita ini lemah. Ya. Sebab sama seperti kamu telah menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kecemaran dan kedurhakaan yang membawa kamu kepada kedurhakaan. Demikian hal kamu sekarang harus menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada pengudusan. Jadi kita diingatkan bahwa kita harus, dikatakan harus itu berarti tidak boleh, tidak ada pilihan. Kamu sekarang harus menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada pengudusan. Karena Allah sifatnya kudus. Nah, seringkali kita menggunakan tubuh kita untuk hal-hal yang cemar. Mari kita belajar untuk merespon berita pada malam hari ini, belajar mempersembahkan tubuh kita di dalam kehidupan kita sehari-hari untuk menjadi anggota-anggota yang menjadi hamba kebenaran. Supaya kita dibawa kepada pengudusan yang sesuai dengan sifat Allah yang kudus. Nah, ini berita malam ini mengingatkan kita. Berapa banyak kita menggunakan tubuh kita untuk memuaskan hati Allah atau memuaskan hati si iblis.
Nah, saya sendiri ketika membaca firman ini, saya takut dan getar. Karena terlalu banyak saya telah menggunakan tubuh daging saya ini untuk senjata kelaliman. Bukan untuk menyenangkan hati Allah, tapi membuat iblis bertepuk tangan dalam kehidupan saya. Nah, ketika saya membaca ini, saya kembali, oh Tuhan Yesus, ternyata Engkau tinggal di dalam roh saya untuk beroperasi, untuk menduduki jiwa saya. Juga untuk menyelamatkan tubuh saya. Jadi kembali saya menyampaikan kepada saudara-saudara kalian, mari saya mendorong kita semua bekerja sama dengan roh Allah atau hukum Allah yang ada di dalam roh kita untuk menduduki jiwa kita, juga untuk mendapatkan tubuh kita. Baik tubuh kita, jiwa kita, dan tubuh kita dipimpin oleh Allah yang ada di dalam roh kita. Nah, ini suatu hal yang perlu kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya tahu bahwa tidak mudah ya. Seperti kemarin pengalaman Pak Pendeta Daniel mengatakan bagaimana seorang Raja Daud yang sudah dipilih Allah, tapi karena dia tidak dipimpin oleh Allah yang ada di dalam rohnya, dia punya jiwanya, dia punya tubuhnya dikendalikan oleh si iblis. Dan hari ini kita bersyukur bahwa berita malam ini mengingatkan kita semua. Di dalam tubuh daging kita ada hukum dosa. Di dalam jiwa kita ada hukum akal budi kita. Tetapi di dalam roh ada hukum Allah. Nah, seringkali kita menggunakan jiwa kita yang suke atau secara psikologis, kita merasa kita paling benar. Kita merasa kita paling pandai. Kita merasa tadi seperti kidung yang didoakan oleh kidung yang dinyanyikan saudara Hendrik itu, oh Tuhan, Engkaulah segala sesuatu kan. Saya mau hanya memuji Engkau. Saya bukan apa-apa. Tadi malam doa dari Pendeta Daniel juga, saya bukan siapa-siapa. Tapi seringkali kita menggunakan hukum akal budi kita melebihi daripada hukum Allah. Kita merasa kita paling pandai. Makanya ada bios, ada suke, ada nyuma tadi dikatakan. Bios, kalau kita bahas bios itu bagaimana dunia kedokteran hari ini mempelajari tentang tubuh manusia begitu rumit, ya. Dia mempelajari dunia kedokteran, ada penyakit-penyakit yang sampai hari ini belum bisa disembuhkan. Begitu rumitnya tubuh manusia. Apalagi bagian jiwa manusia yang adalah pikiran, tekad, dan emosi kita. Itu juga sangat rumit. Makanya banyak orang sakit jiwa. Ketika kita sakit tubuh fisik, kita pergi cari dokter. Tapi ketika kita sakit stres, orang cari psikiater. Bagaimana kalau roh kita bermasalah secara rohani? Kita harus cari Tuhan. Nah, kita bersyukur bahwa Tuhan menyediakan dirinya sebagai berkat yang dia mau suplai kepada kita. Seperti 2 Korintus 13 ayat 13 yang sering disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan di dalam ibadah ya. Ada kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah, dan persekutuan dalam Roh Kudus. Itulah berkat yang Tuhan berikan Allah Tritunggal di dalam kita. Manusia ada 3 bagian, ada bios, ada suke, ada nyuma, ada tubuh, ada jiwa, ada roh. Tapi Allah juga Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh. Ini mau bersatu dengan manusia Tripati. Allah Tritunggal mau bersatu dengan manusia Tripati untuk mendapatkan supaya manusia diselamatkan secara sempurna. Nah, puji Tuhan ya saudara-saudari. Jadi bagaimana manusia mau diselamatkan secara sempurna ini kita bisa baca di dalam Ibrani ya. Saya sampaikan di kitab Ibrani ya. Izinkan saya buka dulu Ibrani. Hebrew ya. Ibrani 7 ayat 25. Kita baca, karena itu ia ini guru besar adalah Allah, itu Tuhan Yesus, sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna
semua orang yang oleh Dia datang kepada Allah. Mau nggak kita datang kepada Allah? Sebab Dia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Jadi Allah mau menyelamatkan dengan sempurna. Dengan sempurna berarti bukan hanya roh saja diselamatkan. Jiwa, roh dilahirkan kembali, jiwa kita perlu ditransformasi. Dan tubuh kita perlu ditransfigurasi. Nanti saya tunjukin gambarnya ya. Kita bersyukur bahwa Allah mau kita diselamatkan secara sempurna. Roh dilahirkan kembali, jiwa kita, pikiran, emosi, tekad kita perlu ditransformasi, dan akhirnya tubuh kita perlu ditransfigurasi. Nah, kita bersyukur ini Allah mau menyelamatkan kita, manusia tripartit ini secara sempurna. Nah, bagaimana respon kita hari ini? Dan kita bisa melihat juga di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 23, itu di situ jelas mengatakan ada manusia 3 bagian ini mau diselamatkan terpelihara sempurna sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali. Mungkin 1 Tesalonika ayat 23. Mungkin Bu Ayu bisa membacanya. Ayat 23, semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tidak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi kita diingatkan bahwa Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya. Seluruhnya itu berarti kita punya bagian manusia 3 bagian, itu roh, jiwa, dan tubuh terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi hari ini baik-baik kita terpelihara ya. Tubuh kita terpelihara nomor 1 ya. Manusia memelihara tubuhnya itu menjadi prioritas. Kalau ada sakit sedikit, check up ke Singapura. Kalau ada keluhan sedikit, cari dokter spesialis. Nah, ini kehidupan manusia rata-rata hanya memperhatikan tubuh ya. Tapi di sini Alkitab mengatakan, kalau saya lihat kasih dicek King James lebih jelas ya. And the very God of peace sanctify you wholly, and I pray God your whole spirit and soul. Jadi ada ditulis spirit. Spirit ini roh huruf kecil, roh manusia ya. And soul adalah jiwa manusia. And body artinya tubuh manusia. Preserved blameless unto the coming of our Lord Jesus Christ. Jadi kita perlu memelihara bukan hanya tubuh, tapi roh dan jiwa disebut nomor 1. Nah, banyak dari kita melupakan ayat ini. Yang dipelihara nomor 1 adalah tubuh. Tapi kita lupa memelihara spirit, jiwa, roh, jiwa, dan tubuh kita. Nah, Alkitab mencatat demikian. Bagaimana kita memelihara roh kita, jiwa kita, terpelihara sempurna? Perlu kita menikmati Tuhan. Bangun pagi, seperti Ko Freddy pernah sampaikan ke kita beberapa hari yang lalu tentang carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya itu akan ditambahkan padamu. The first dikatakan, carilah dulu kerajaan Allah, carilah Allah dahulu. Artinya kita perlu menikmati Allah, mengalami Allah, membiarkan Allah memenuhi kita. Supaya kita dipenuhi dengan segala unsur Allah. Bukan hanya di dalam roh saja, tapi juga di dalam jiwa kita, juga di dalam tubuh kita. Sehingga Allah yang memimpin kita setiap hari. Bukan hanya roh kita dipimpin oleh roh Allah di dalam roh, tapi jiwa kita, pikiran kita dikendalikan oleh Allah. Keinginan-keinginan kita dikendalikan oleh Allah. Kesukaan-kesukaan kita juga dikendalikan Allah. Kemauan-kemauan kita juga dikendalikan Allah. Nah, tubuh kita lebih-lebih lagi harus dikendalikan oleh Allah. Jadi kemarin saya singgung waktu Pak Pendeta Daniel menyampaikan itu, saya singgung Galatia ya. Galatia, saya kembali ke Galatia ya. Galatia 2 ayat 20 ini adalah apa yang ditampilkan oleh Rasul Paulus. Dia mengatakan
di dalam Galatia 2 ayat 20, namun aku hidup, di ayat 19, sebab aku telah mati oleh hukum Taurat, untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus. Di Galatia 2 ayat 20, namun aku hidup, tapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Artinya, dia membiarkan Kristus yang memimpin di dalam dia. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging, artinya di dalam tubuh dagingnya, adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Jadi hidup Rasul Paulus yang dihidupi sekarang di dalam daging ini, di dalam tubuh daging, adalah hidup oleh iman, yaitu Allah sendiri sebagai imannya. Dalam Anak Allah, yaitu Kristus yang telah menjadi manusia, kemudian menjadi roh pemberi hayat, tinggal di dalam dia, yang mengasihi aku dan menyerahkan diri untuk aku. Nah, ini adalah pengalaman yang dilakukan oleh Rasul Paulus. Bagaimana dengan kita? Apakah kita dikendalikan oleh Allah sebagai iman kita yang memimpin kita? Maka Rasul Paulus melanjutkan di Galatia 2, tadi dilanjutkan lagi di Galatia 5 ayat 16 yang kemarin saya singgung. Di sini dikatakan Galatia 5:16. Maksudku, bila hiduplah oleh roh. Artinya oleh roh Allah yang ada di dalam roh manusia. Yang tadi kita lihat di dalam gambar itu. Maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Tidak mengikuti keinginan tubuh daging kita lagi. Kita perlu menempuh kehidupan seperti itu. Demikian juga di Galatia 5 ayat 25. Jikalau kita hidup oleh roh, artinya roh Allah yang ada di dalam roh manusia sebagai hukum, the law of God tadi, baiklah kita juga hidup dipimpin oleh roh Allah yang ada dalam kita. The law of God itu yang dalam roh kita. Dia mengendalikan jiwa kita, juga mengendalikan tubuh kita. Apakah kita sudah melakukannya? Nah, itu perlu kita berlatih dari hari ke hari ya. Jadi kita perlu kembali melihat bahwa di dalam kitab Roma ini berbicara tentang bagaimana kita menempuh kehidupan sebagai orang Kristen yang di dalamnya ada hukum Allah, di dalam jiwanya ada hukum akal budi, tetapi di dalam rohnya ada hukum Allah. Di dalam tubuhnya ada hukum dosa. Maka di Roma 8 ayat 4, Rasul Paulus mengingatkan kita. Di Roma 8 ayat 2, roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Di roh memberi hidup ada di mana? Di dalam roh kita. The law of the spirit of life in Jesus Christ, kalau bahasa Inggrisnya. Kita bisa lihat. For the law of the spirit of life in Christ Jesus had made me free from the law of sin of death. Maka di Roma 8 ayat 4 mengatakan, kita diingatkan kembali bahwa di Roma 8 ayat 4 itu tuntutan hukum Taurat digenapi dalam kita yang tidak hidup menurut daging, tetapi menurut roh. Jadi artinya menurut roh Allah yang ada dalam kita. Demikian juga kalau kita baca Roma 8 ayat 5, sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Inilah kebenaran di dalam Alkitab. Jadi hari ini kalau kita baca lebih lanjut Roma 8 ayat 6, karena keinginan daging adalah maut. Betul. Akibat pelanggaran dosa dari Adam, akibat Adam melanggar menghasilkan dosa. Akibat dosa menghasilkan penghakiman. Akibat penghakiman menghasilkan penghukuman. Penghukuman menghasilkan maut. Jadi kalau kita mengikuti keinginan daging, tubuh daging kita hasilnya maut. Tapi kalau keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Hidup itu artinya life atau mendapat hidup yang kekal dan penuh dengan sifat damai sejahtera. Itu Allah membawa damai pada kita. Demikian juga Roma 8 ayat 7 mengatakan sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah karena ia tidak takluk pada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Jadi daging ini dia berseteru dengan Allah. Jadi di dalam tubuh manusia ada hukum dosa yang melawan hukum Allah. Nah, ini adalah perseteruan. Nah, di dalam kehidupan kita sehari-hari, ini terjadi peperangan. Mata kita melihat sesuatu yang, wah, seperti Daud itu. Terjadi peperangan.
Nah, tapi roh di dalam kita bilang, jangan, kamu jangan lakukan perbuatan berzina itu. Tapi kita selalu kalah, karena ada perseteruan. Hukum dosa itu biasa gampang mempengaruhi kita. Kita tahu, saudara-saudari, bahwa orang berbuat dosa itu enak. Kalau nggak enak, dia nggak mungkin berbuat dosa. Karena dia merasa enak dan nyaman, dia suka berbuat dosa. Karena dosa itu menimbulkan rasa senang, kenikmatan. Jadi kenapa orang suka berzina? Karena berzina itu nikmat. Tapi dia melanggar hukum Allah yang ada di dalam hatinya, di dalam rohnya. Nah, jadi di sini Roma 8 ayat 8, mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan pada Allah. Hari ini kita diingatkan, kalau kita hidup menurut tubuh daging kita, menjadi senjata kelaliman atau menjadi senjata kecemaran dan memberontak melawan Allah, kita tidak berkenan kepada Allah. Allah juga berduka di dalam kita. Makanya baik-baik kita melihat bahwa 3 hukum ini kita mau dikendalikan dari dalam roh Allah, di dalam roh untuk menyelamatkan jiwa kita, atau untuk membuat tubuh kita juga menjadi kudus, atau kita terbalik. Kita lebih menggunakan tubuh daging kita untuk memimpin kita. Nah, ini berbahaya. Maka di dalam Roma 8 ayat 10 dikatakan, jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa. Tapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Demikian juga Roma 8 ayat 11, 12. Di sini kita dikatakan Roma 8 ayat 11, jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu. Jadi roh yang telah membangkitkan Yesus dari orang mati diam di dalam kita. Maka Ia yang telah membangkitkan Yesus Kristus dari orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya. Jadi kalau roh Allah di dalam kita, diam dalam kita, tubuh kita yang fana juga untuk dibangkitkan kembali oleh rohnya yang diam di dalam kita. Luar biasa nggak, saudara-saudari? Artinya kita perlu hidup dipimpin oleh hukum roh hayat atau hukum Allah yang ada di dalam kita. Jadi kita tidak berutang bukan kepada daging, tapi kita hidup supaya kita juga jangan hidup menurut daging. Maka di Roma 8 ayat 13, ini satu ayat yang penting bagi kita juga, ya. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh guru besar yang ada di dalam roh kita, kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Di Roma 8 ayat 14, semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Nah, kalau kita orang Kristen disebut anak Allah, kalau hidup menurut daging, berarti kita berseteru dengan Allah. Kita melawan Allah. Tadi Roma 8 ayat 7 mengatakan demikian, ya. Ya kan? Roma 8 juga mengatakan kita tidak berkenan pada Allah kalau hidup menurut daging. Makanya kalau kita hidup menurut roh, roh itu yang mampu mematikan perbuatan-perbuatan tubuh kita yang sudah jatuh dalam dosa. Artinya, setelah kita mendengar firman pada malam hari ini, baik-baik kita merespon, belajar mengasihi Allah, membiarkan Allah yang memimpin kita. Sudahkah kita melakukan sesuatu dan bertanya kepada Allah di dalam roh kita? Tuhan, boleh nggak saya lakukan ini? Seringkali kita lakukan menurut kita saja, menurut pikiran kita, emosi kita, tekad kita, tanpa bertanya pada Allah. Tapi Rasul Paulus tadi di dalam Galatia 2 ayat 20 dia katakan, bukan lagi aku yang hidup, tapi Kristus yang hidup dalam aku. Hidup yang kuhidupi di dalam daging dikatakan, tapi hidup oleh iman, yaitu oleh anak Allah yang telah mengasihi aku dan telah menyerahkan dirinya bagiku. Dia hidup menurut Allah yang memimpin dia. Nah, puji Tuhan, saudara-saudari, kita bersyukur atas firman Tuhan pada malam hari ini. Untuk apa kita harus hidup menurut roh? Ada tujuannya. Nah, ini saya tampilkan, ya. Tujuannya adalah, saya share screen. Tadi ini roh manusia, tubuh, jiwa, roh manusia sebelum manusia jatuh. Ini masih putih semuanya, ya saudara-saudara, ya.
roh kita masih benar, roh kita masih belum diganggu oleh si musuh Allah. Pokoknya kondisi kita masih suci dan bersih ya. Dan kemudian kita lihat yang berikutnya setelah kejatuhan manusia. Ini gambarnya hitam semua nih. Ada satu tubuh jadi jatuh dalam dosa, jiwa kita juga dosa, roh kita juga terputus hubungan dengan Tuhan. Kemudian yang sebentar ya, ini salah nih. Kemudian bentar saya stop share. Kita lihat ya, ini manusia punya roh dilahirkan kembali ya. Jadi roh manusia dilahirkan kembali. Kita bisa baca di Yohanes 3 ayat 3. Ada tubuh kita masih belum beres, jiwa kita juga masih belum beres, tapi ada roh perbauran. Kita roh dilahirkan kembali, ada menjadi satu roh dengan Dia. Jadi ketika kita dilahirkan kembali, roh Allah dan roh manusia menjadi satu. Jadi dikatakan apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Nah, kita bersyukur ya. Hari ini kita bersyukur bahwa roh kita sudah dilahirkan kembali. Tetapi hari ini kita mau melihat lagi bahwa setelah roh kita dilahirkan kembali, ini bisa dilihat nggak saudara-saudari? Kelihatan nggak saudara-saudari? Belum, Pak, belum. Nggak ada, Pak. Bentar ya. Aduh. Ini kelihatan nggak saudara-saudari? Nggak ada, Pak. Belum. Bentar ya. Wah, ini kurang. Bentar. Kacau. Oke, ini tadi yang pertama yang saya katakan bahwa ada manusia dilahirkan kembali, ada roh perbauran antara roh Allah dan roh manusia ya. Kelihatan ya saudara-saudari ya? Ya. Oke. Kemudian kita maju. Berikutnya. Bukan nih. Bentar. Kita maju ke berikutnya. Nah ini, setelah roh dilahirkan kembali, Tuhan bekerja dari dalam roh manusia untuk menyelamatkan jiwa manusia. Makanya di sini di judulnya keselamatan jiwa ya. Kamu mencapai tujuan imanmu yaitu keselamatan jiwamu. 1 Petrus 1 ayat 9. Jadi Allah mau menyelamatkan kita sempurna. Yang tadi kita bahas di 1 Tesalonika 5 ayat 23. Jadi roh dilahirkan kembali, jiwa ditransformasi. Nah, kita lanjut ya. Kelihatan saudara, yang keenam ini adalah tubuh kita perlu ditransformasi. Jadi roh, jiwa, dan tubuh kita, akhirnya tubuh ditransfigurasi. Kita bisa baca di Filipi 3 ayat 20-21. Tuhan akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia. Jadi sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambar anaknya, supaya anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Roma 8 ayat 29. Inilah hasilnya. Jadi tadi saya katakan bahwa kita mengenal hukum yang ada dalam manusia 3 bagian kita, tubuh, jiwa, dan roh.
Bagaimana kita menempuh hidup, itu menentukan nasib kita. Nanti Tuhan akan datang untuk menjemput kita, yaitu roh kita sudah dilahirkan kembali, jiwa kita sudah ditransformasi, dan tubuh kita sudah ditransfigurasi. Kita berubah menjadi tubuh kemuliaan yang terangkat bersama Tuhan ketika Tuhan datang kembali. Inilah beban berita dari 3 hukum. Kita mengenal 3 hukum yang ada di dalam manusia ini. Bagaimana kita merespon dengan baik dalam kehidupan kita. Kita dikendalikan oleh Allah yang adalah hukum yang tertinggi dalam kehidupan kita. Dia yang mengendalikan hidup kita. Itulah sebagai orang Kristen yang normal, kita punya sasaran untuk dilahirkan kembali, diselamatkan jiwanya atau transformasi, tapi akhirnya di transfigurasi kita terangkat bersama Tuhan, menjadi pemenang-pemenang, meraja bersama Tuhan dalam kerajaan 1000 tahun, tetapi akhirnya nanti rampung sempurna dalam Yerusalem baru, langit baru, bumi baru. Puji Tuhan. Demikian pemberitaan firman yang bisa saya sampaikan. Silakan, mungkin ada saudara-saudari mau tambahkan, dipersilakan, atau ada yang mau diskusi, dipersilakan. Saya tutup dengan berdoa ya. Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih kami telah menikmati kebenaran-Mu yang ada dalam Alkitab, bagaimana di dalam manusia ada 3 hukum yang mengendalikan manusia. Hari ini Engkau adalah roh itu yang tinggal di dalam kami sebagai the law of God di dalam roh kami. Tetapi dalam jiwa kami, pikiran kami ada hukum akal budi. Tetapi di dalam tubuh kami ada hukum dosa. Inilah peperangan yang terjadi dalam kehidupan kami. Kami harus melatih roh kami, membiarkan Allah yang memimpin kami untuk mengendalikan jiwa kami, mengendalikan tubuh kami, dipimpin oleh Allah, bukan dipimpin oleh hukum dosa. Tuhan, terima kasih. Kami mau bekerja sama dengan Tuhan, sehingga hidup kami terpelihara oleh roh yang di dalam kami, yang mengendalikan jiwa kami dan juga tubuh kami. Ya, kami menjadi serupa dengan Tuhan, bertumbuh dan berfungsi bagi Tuhan. Ketika Tuhan datang kembali, kami juga sudah berbuah banyak bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengasihi Engkau, karena Engkau lebih dulu mengasihi kami. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur padamu Tuhan. Amin. Amin. Terima kasih. Tuhan berkati. Baik, terima kasih Bapak Rian yang sudah sharing firman Tuhan pada malam hari ini. Saya persilahkan bagi Bapak Ibu yang mau sharing atau mau bertanya kepada narasumber kita pada malam hari ini. Saya persilahkan. Tidak ada Bu, saya rasa udah lengkap Bu saya Bu. Dari Pak Hendrik sudah ya. Dari teman-teman lain, Bapak Ibu, silakan. Ada yang mau bertanya? Silakan stop sharing, Pak. Pak Rian, ya. Baik Bapak Ibu, kalau tidak ada, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah hadir pada malam hari ini. Dan kita akan tutup dalam doa. Setelah itu saya akan beri kesempatan kepada Pak Freddy Ongkosa Putra yang akan memimpin di sesi 2 untuk diskusi lebih lanjut. Apakah ada Bapak Ibu yang ingin sharing malam ini atau bertanya? Baik, tidak ada. Sudah lengkap, terima kasih banyak Pak Rian Tunggal yang sudah banyak memperlengkapi kita malam hari ini tentang 3 hukum, ya, hukum dosa,
hukum Allah, dan yang kedua Hukum Allah di dalam roh, hukum akal budi dalam pikiran hukum kita, akal budi. Ya, jiwa kita, dan hukum dosa di dalam tubuh daging kita. iya. Terima kasih banyak Pak Rian, luar biasa. Baik, untuk doa berkat saya mohon kesediaan Bapak Yohanes. Pak Yohanes ada? Kalau tidak, ke Bapak Rian kembali untuk doa berkat bagi kita. Silakan Pak Rian. Amin. Kita sehati dalam doa. Kita mengucap syukur bahwa Tuhan memberi hukumnya secara cuma-cuma. Dia berhuni dalam hati kita, di dalam roh kita untuk mengubah kita, supaya kita semakin hari semakin mengasihi Tuhan, ya. Supaya jiwa kita ini yang gampang terombang-ambing, pikiran kita yang gampang tak terarah, ya, emosi kita yang meledak-ledak, keinginan kita yang selalu mencari yang hal-hal yang bukan Kristus itu diubah oleh Tuhan, ya, ditransformasi, sehingga tubuh kita juga secara total dipimpin dan dikendalikan oleh Tuhan, ya. Tuhan Yesus, kami bersyukur Engkau memberikan dirimu sendiri untuk tinggal di dalam roh kami sebagai hukum daripada dirimu sendiri, hukum roh hayat yang menentukan kehidupan kami. Karena Engkau adalah suami kami yang sejati, Engkau adalah kepala, Engkau juga raja yang tinggal di dalam kami. Kami harus taat kepada Engkau sebagai otoritas yang terbesar dalam hidup kami. Karena Engkau datang untuk menyelamatkan kami, dan Engkau sedang memimpin kami supaya kami berada di jalan yang Tuhan inginkan. Sehingga jiwa kami, yaitu pikiran kami, emosi, tekad kami, ditransformasi, diubah menjadi serupa dengan Tuhan. Dan tubuh kami juga boleh dipersembahkan untuk melakukan apa yang Allah suka, bukan yang iblis suka. Tuhan, kami mau bertobat di hadapan-Mu Tuhan, karena di dalam seumur perjalanan hidup kami, banyak kami menggunakan tubuh kami untuk hal-hal yang jahat. Tuhan ampuni kami. Kami banyak menggunakan jiwa kami untuk memikirkan hal-hal yang bejat. Tuhan ampuni kami. Tuhan juga belas kasihani kami untuk semakin hari belajar dikendalikan oleh hukum roh hayat. Itu the law of God yang ada di dalam roh kami, yang mengendalikan pikiran kami, mengendalikan jiwa kami, dan memimpin keinginan dan tekad kami untuk sesuai dengan kehidupan yang mengasihi Allah, melayani Allah, dan berfungsi bagi Allah, bertumbuh dan berfungsi bagi Allah. Terima kasih Tuhan, berkati semua saudara-saudari yang hadir dalam firman Wongso Fellowship ini, jadi anak-anak Allah yang mengasihi Tuhan, dan melayani Tuhan dengan menggunakan roh, jiwa, dan tubuh untuk kepentingan Tuhan. Terima kasih Tuhan, belas kasihani kami karena kami adalah orang yang berdosa. Kami mengasihi Engkau karena Engkau lebih dulu mengasihi kami. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih Tuhan, kami mengasihi Engkau. Amin. Amin. Terima kasih Pak Rian. Amin. Terima kasih Pak Rian. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Mak Hong. Terima kasih Pak, terima kasih. Terima kasih.